Beyond Time, bab 1320-1321. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, Wanggu bergejolak dan bergolak. Langit dan bumi berubah warna. Sungai ilahi itu, yang mengalir melintasi langit Wanggu, muncul dalam sekejap, dan saat itu terjadi, kekuatan ilahi yang tak terbatas meletus dan menyebar dari dalam, menyebabkan pikiran semua makhluk hidup di seluruh Wanggu meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Mereka kehilangan kendali atas semua pikiran, hanya menyisakan kesadaran kosong dan getaran naluriah pada tubuh dan jiwa. Bahkan para dewa pun tak terkecuali. Satu persatu, mereka menundukkan kepala pada saat itu. Ini adalah penindasan mutlak dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Terlebih lagi, zat-zat anomali yang tak terhitung jumlahnya merembes dari dalam sungai ilahi yang luas yang telah terwujud antara langit dan bumi, siap membanjiri seluruh Wanggu ke segala arah. Namun semua itu hanya berlangsung sesaat. Karena di langit, wajah desolate yang terfragmentasi, tergantung tinggi di atas, sedikit menoleh. Pada saat berikutnya, mata raksasa emas di dalam sungai suci itu, mata yang baru saja berubah dari setetes air sungai dan telah menakutkan semua makhluk hidup, tanpa ragu-ragu, langsung memilih untuk menutup. Auranya dengan cepat menyusut hingga 99%. Bahkan sebagai dewa yang agung, ia tak berani menampakkan dirinya lebih jauh lagi. Ia tak berani turun dalam wujud sepenuhnya. Tak berani mengirimkan lebih dari secercah akal sehat ilahi. Dan untaian pikiran ilahi tunggal itu, pada saat mata tertutup, menggunakan setetes air sungai itu untuk mengirimkan sebuah sosok. Ini adalah sosok samar yang seluruhnya berwarna biru. Saat muncul, tekanan mengerikan meletus dengan dahsyat darinya. Meskipun tekanan ini tidak setakut mata sungai ilahi, namun tetap menakjubkan, hanya saja tidak cukup untuk menarik minat wajah yang terfragmentasi itu. Meskipun entitas yang dikirim oleh sungai ibu ini adalah Dewa Agung. Dan begitu muncul, ia langsung mengembun menjadi kepalan tangan raksasa, yang tanpa ragu-ragu, hampir dengan tergesa-gesa, menyerang langsung pedang alam manusia. Ledakan, langit dan bumi bergetar akibat benturan itu. Pedang alam manusia bergetar, dan di bawah kekuatan luar biasa yang terpancar dari tinju raksasa itu, terpaksa mundur. Adapun kepalan tangan itu, ia melebar keluar setelah benturan. Ia membentuk samudera biru yang luas, menyapu ke segala arah dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, memisahkan kehampaan dan membelah ruang waktu. Tujuan tunggalnya adalah untuk menghentikan Su King. Terlebih lagi, saat lautan yang terbentuk dari kekuatan ilahi menyelimuti Su King, Dewa Agung yang dikirim oleh sungai ibu mengabaikan pedang alam manusia dan tidak melanjutkan serangan terhadap Su King. Ia tiba-tiba mundur, meraih dewa kuno yang melemah, dan langsung menuju ke langit. Kecepatannya sangat luar biasa, melesat menuju ujung langit. Misinya adalah untuk membawa kembali bidak catur sungai induk ini. Selain itu, ia tidak memiliki niat lain. Ia tidak berani bertindak terlalu banyak di sini, dan juga tidak ingin berlama-lama. Bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa sungai induk menugaskan misi ini kepadanya. Lagi pula, bidak catur itu sudah gagal dan memutuskan hubungannya dengan Wanggu, kehilangan semua nilainya, namun sungai ibu mengambil risiko besar untuk mengirimkan bahkan proyeksi dan secuil pemikiran ilahi hanya untuk membawanya ke sini. Untuk memastikan bahwa petani ini akan dikembalikan. Ia tidak mengetahui alasannya, hanya saja ia harus patuh. Karena ia tak mampu melawan kehendak ibu sungai, bahkan jika ia merasakan ketakutan yang berakar pada naluri kehidupan itu sendiri untuk tugas ini. Untungnya, sungai ibu hanya mengizinkan 30% dari wujud lengkap saya untuk muncul. Pikiran-pikiran ini muncul dalam hatinya bahkan ketika ia membawa dewa abadi kuno ke ujung langit. Selama proses ini, ia melirik sekilas ke wajah desolate yang terfragmentasi. Hanya dengan satu pandangan, dan jiwa ilahinya bergetar tak terkendali. Maka, kecepatannya meningkat lebih jauh, dan dengan meminjam kekuatan sungai induk, ia seketika membebaskan diri dari segel Wanggu dan memasuki langit berbintang di luar sana. Melarikan diri ke kejauhan, ia tak ingin tinggal di Wanggu yang menakutkan ini sedetik pun lebih lama lagi. Ia bahkan tidak mau mendekat. Selama aku berhasil melewati batas Wanggu,
Sungai Ibu dapat menuntunku kembali secara langsung. Semua ini mungkin terdengar panjang, tetapi sebenarnya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Pada saat Dewa Agung yang diutus oleh Sungai Ibu terbang ke langit berbintang, langit di atas Wanggu menyaksikan Suking meletus dalam hukum tata tertib. Lautan ilahi di sekitarnya seketika hancur berkeping-keping, menjadi tetesan, dan akhirnya menjadi kabut yang tersebar ke segala arah. Di tengah kabut yang menipis, Suking berdiri di udara, mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Semua pemikirannya kini telah sepenuhnya lengkap. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan musuh yang tidak dikenal. Seandainya ia tidak sepenuhnya siap, kembali dengan selamat akan sangat sulit. Dan pertemuan seperti itu menimbulkan kecurigaan yang sangat besar di hati Suking. Terutama karena musuh di sepanjang jalan, meskipun terselubung dalam persembunyian, tetap meninggalkan jejak yang dapat dipahami oleh Suking dengan pengetahuannya. Dengan demikian, setelah turun ke Wanggu, dia tidak terlibat dalam pertempuran sihir yang panjang dengan dewa kuno, melainkan pertempuran Dao Tata Cara. Salah satu tujuannya adalah untuk memaksa lawan hingga batas kemampuannya dan dengan demikian memutuskan ikatan karma antara dia dan Wanggu, sehingga keduanya tidak lagi memiliki hubungan kekerabatan. Tujuan lainnya adalah Suking ingin melihat apakah ada kekuatan yang lebih tinggi di balik lawannya. Alasan penyelidikan ini adalah karena serangan yang dialaminya dalam perjalanan pulang. Tujuan musuh tak dikenal itu jelas untuk membunuhnya, dan setelah gagal, untuk mengulur waktu. Dari semua ini, Suking sangat curiga bahwa malapetaka di Wanggu tidak mungkin semata-mata akibat dari keturunan dewa kuno. Jika memang ada sesuatu di baliknya, dan dia gagal mengidentifikasinya secara tepat, masa depan akan dipenuhi dengan bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, serangkaian konfrontasi sebelumnya terjadi. Hingga saat ini, ketika dewa kuno memutuskan hubungan jasanya, kehilangan status keabadiannya, dan menghadapi kematian, Suking akhirnya merasakan riak di belakangnya. Maka, pedang alam manusia menyerang tanpa ragu-ragu. Dan akhirnya, tetesan air sungai itu terungkap. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Suking, berubah menjadi cahaya yang lebih mengerikan di matanya. Jadi, itu kamu. Sebelumnya, dia hanya bisa mempersempit daftar tersangka menjadi dewa-dewa terhormat dari cincin bintang ke-9, tetapi dia tidak tahu persis siapa yang dimaksud. Sekarang, dia memahami asal-usulnya dengan jelas. Adapun apa yang kau kirimkan, mungkin itu adalah dewa yang maha kuasa, tetapi itu hanyalah proyeksi. Suking mendongak ke arah langit berbintang. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi pelangi panjang berwarna perak, melesat lurus ke angkasa. Kecepatannya begitu tinggi sehingga dalam sekejap, ia mencapai tepi langit, dan pada saat itu, suara tenangnya bergema di seluruh Wanggu. Tubuh ilahi, kembalilah. Kata-katanya mengguncang dunia dan bergema ke segala arah, dengan gema dahsyat yang tak terhitung jumlahnya meledak berulang kali. Di Kabupaten Fenghai, di luar Istana Phoenix di dalam istana bawah tanah. Di sana, sesosok pria telah duduk bersila dengan mata tertutup selama ini. Pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Cahaya keemasan yang hanya dimiliki para dewa terpancar dari dalam dirinya. Itu adalah tubuh ilahi Suking. Sebuah kekuatan ilahi yang mengejutkan meledak ke langit. Kemudian, tanpa perubahan ekspresi, tubuh ilahi itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi pelangi panjang berwarna emas yang cemerlang, melesat ke atas. Dia menerobos istana bawah tanah, muncul dari dalam bumi, dan di bawah tatapan takjub dari kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Kabupaten Fenghai, pelangi emas itu melesat menuju langit. Cahaya keemasan dan pelangi perak muncul dari dua tempat yang berbeda. Akhirnya, di bawah tatapan takjub semua tokoh besar Wanggu, keduanya bertemu di tepi langit. Kedua sosok itu, tanpa ragu-ragu, langsung menyatu. Emas dan perak terjalin dalam sekejap. Cahaya itu bagaikan lautan, menyelimuti langit. Percikan ilahi terwujud dalam perpaduan itu. Itu adalah aspek ilahi takdir. Menggunakan aspek ilahi takdir sebagai kekuatan, memberdayakan tubuh ilahi, menyatukan yang abadi dan yang ilahi menjadi satu pada saat itu. Akhirnya, ia menembus langit dan muncul di kehampaan berbintang di balik Wanggu. Berubah menjadi sosok yang unik dan sakral. Tubuh seorang dewa, dihiasi dengan banyak otoritas ilahi tersebut terjalin bersama dengan inti berupa aspek ilahi takdir. Aura dewa musim panas memancar dari jiwanya, menyelimuti tubuhnya, membentuk pola hukum tata tertib.
Setiap pola mengandung ruang waktu, mengandung dimensi paralel, dan mengandung kemampuan untuk kembali ke satu titik. Terpancar di matanya, mata kirinya berkilauan dengan cahaya perak yang cemerlang, mata kanannya bersinar dengan cahaya keemasan. Dan dengan rambut panjang yang menyerupai sungai galaksi berwarna ungu. Kekuatan ilahi dewa mengguncang langit. Tekanan dari seorang penguasa abadi memenuhi ruang waktu. Bersama-sama, mereka membentuk eksistensi yang mengguncang dunia ini yang menarik perhatian semua makhluk tertinggi di dalam cincin bintang ke-9. Ini adalah wujud terkuat Su King sejauh ini. Kau tidak bisa melarikan diri. Di langit berbintang, Su King, yang kini menyatu sebagai dewa dan abadi, perlahan menoleh. Mata emas dan peraknya menatap jauh ke angkasa, ke arah tempat dewa agung itu melarikan diri. Dengan satu langkah, dia langsung mengejar. Di cincin bintang ke-9, di luar cakrawala Wanggu, sang dewa yang dikirim secara paksa oleh sungai induk itu gemetar di tengah penerbangannya. Ia merasakan aura mengerikan yang menerjang ke arahnya dari belakang. Dewa, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewi Sungai Ibu berputar untuk melihat. Yang dilihatnya adalah hamparan cahaya keemasan dan perak yang tak berujung, menyebar ke seluruh kanvas hitam angkasa seperti lautan cahaya. Itu seperti bunga yang aneh dan megah yang sedang mekar. Pemandangan itu membuat ekspresinya langsung muram. Sebelumnya di Wanggu, ia telah merasakan bahwa manusia ini, yang telah melumpuhkan bidak Sungai Ibu, tidak hanya memiliki aura dewa musim panas cincin bintang ke-5, tetapi juga telah mencapai tingkat dewa abadi dalam sistem kultivasi. Pencapaian seperti itu sangat jarang terjadi. Ditambah dengan perwujudannya yang belum sempurna, ketakutan akan Desolate, dan misi Sungai Induk, ia memilih untuk segera mundur. Tapi sekarang, dia bukan hanya makhluk abadi, dia adalah dewa. Dan aura ilahi itu, roh dewa bergetar lebih hebat lagi. Itulah aspek ilahi tertinggi yang lahir dari pencurian otoritas Desolate oleh dewa terhormat cincin bintang ke-4, yang kemudian direbut oleh cincin bintang ke-5. Suatu aspek ilahi yang membawa karma tak berujung dengan kesunyian. Dia benar-benar menyatu dengannya secara langsung. Hubungannya dengan Desolate, dewa yang maha kuasa mundur dengan panik, mempercepat lajunya melebihi kecepatan sebelumnya. Teror purba menjerit di seluruh keberadaannya. Saat melarikan diri, aspek ilahinya mengaktifkan otoritas yang unik. Aku berharap, aku telah kembali ke Sungai Induk. Kata-kata ilahi bergema, tetapi wujudnya hanya berkedip sebelum mengeras kembali. Keinginan itu gagal. Kehadiran Upper Desolation terlalu kuat menekan tanda saya. Aku berharap untuk kembali dengan selamat ke Sungai Induk. Kali ini, saat suara ilahi bergema, kekuatan yang tak dikenal mengalir melalui tubuhnya. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat, didukung oleh berkah tersembunyi yang menenangkan bahkan jiwanya yang gelisah. Bahkan bentang ruang di bawah kakinya pun tampak menyempit dan memendek. Ia semakin mendekat ke titik di balik wajah yang terfragmentasi, di mana Sungai Induk akhirnya dapat mencapainya. Namun tepat ketika ambang batas itu memasuki jangkauan makna ilahinya di ambang pelarian, tiba-tiba, malapetaka terjadi. Lautan cahaya emas perak dari Wanggu meletus di seluruh kosmos dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyalip dewa dalam sekejap. Dalam sekejap mata, api itu menyebar keluar, meliputi bentangan yang tak berujung. Ia menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, derunya bergema tanpa batas. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia merobek ruang dan waktu, menembus alam semesta itu sendiri, bahkan melampaui dewa yang maha kuasa. Di tengah kepanikan jiwanya, ia menjerit melewatinya, menyelubunginya secara utuh. Tepat sebelum titik batas yang dicarinya, lautan emas perak muncul seperti dinding cahaya, menghalangi semua jalan ke depan. Itu seperti sebuah gerbang, berdiri tegak. Dari cahaya yang menyilaukan, sesosok muncul, setiap langkahnya mencerminkan keilahian dan kengerian. Saat ia muncul, alam semesta yang luas seolah membeku. Kemudian bintang-bintang mulai bergetar hebat. Rasanya seolah-olah, dalam sekejap berikutnya, seluruh ciptaan akan runtuh di hadapan kekuatan yang tak tertahankan ini, berubah menjadi debu, lenyap ke dalam kehampaan. Itu adalah Su King, yang kini menyatu dengan unsur abadi dan ilahi. Pupil mata dewa yang maha kuasa menyempit. Ia terhuyung mundur, jiwanya kacau. Ia bisa merasakannya. Manusia di hadapannya telah menjadi bagian dari aturan dan hukum cincin bintang atas, makhluk yang dipenuhi dengan kekuatan dahsyat.
terutama pola-pola ilahi yang terukir di tubuhnya, yang terjalin dari sungai-sungai galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pola tersebut memuat sebuah dunia lengkap di mana kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lahir, hidup, berevolusi, membangun peradaban, bangkit dan jatuh melalui dinasti. Namun, semua itu hanyalah hiasan di kulit Suking. Inilah ciri khas dewa yang maha kuasa. Namun, yang paling menakutkan bagi dewa adalah inti dari pola-pola ilahi itu, aspek ilahi dari takdir itu sendiri. Cahaya itu bersinar terang seperti cahaya penciptaan. Kemanapun cahayanya jatuh, sungai waktu mengering dalam sekejap, dinding ruang yang tak terlihat terkoyak seperti kertas rapuh. Bahkan takdir itu sendiri tampak berlutut di bawahnya, dipaksa untuk tunduk, jalannya ditulis ulang. Cahaya ilahi itu jatuh ke atas dewa, dan wujud ilahinya mulai bergetar. Ia mundur lagi, sebuah harapan. Suking mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap dewa itu. Menarik, suaranya membawa baik bunyi dao maupun resonansi ilahi, berpadu, tidak stabil, destruktif, membentuk suara yang menghancurkan jiwa dengan kekuatan yang mampu mengakhiri dunia. Gelombang suara itu bergemuruh seperti kekuatan fisik, menerobos kehampaan. Segala sesuatu, materi dan hukum, hancur dan dibentuk ulang. Sang dewa secara naluriah mundur lebih jauh, getaran dalam jiwanya semakin intens setelah kata-kata Suking. Pada saat ini, Suking tampak sangat menakutkan bagi indranya. Di sana ia berdiri di tengah kosmos, tubuhnya terukir dengan pola ilahi, jiwanya memancarkan hukum tata tertib abadi, sementara rambutnya, menyerupai galaksi ungu, menarik perhatian khusus. Rambut itu telah berubah menjadi lautan alam semesta yang sesungguhnya, setiap helainya menjadi sungai bintang yang mempesona yang terbentuk dari benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Saat gugusan bintang itu bergoyang, aliran bintang yang padat di dalamnya terus-menerus bertabrakan, bergabung, dan terpisah. Setiap transformasi memicu malapetaka di dalam dunia mikroskopis tersebut. Dan itu masih terus berkembang, menyebar dengan intensitas yang hampir gila, seolah-olah berusaha melahap seluruh keberadaan, untuk mengasimilasi segala sesuatu ke dalam diri Suking sebagai makanan. Terpencil, untuk sesaat, dewa yang maha kuasa merasakan, atau mengira ia merasakan, sepotong kehancuran di dalam diri Suking. Persepsi ini tidak keliru, itulah aura tak terhindarkan yang dipancarkan oleh perpaduan aspek ilahi takdir. Inilah jalan sementara yang dipilih Suking untuk dirinya sendiri. Selama perjalanan pulangnya, dia telah memutuskan untuk mengambil jalan ini, karena dia memahami dengan jelas bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada hukum tingkat dewa abadi yang dimilikinya. Namun hukum ini, yang dibatasi oleh keterbatasan bentuk fisiknya, tidak dapat sepenuhnya terwujud. Maka terjadilah perpaduan ilahi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh ilahinya, yang awalnya ditempa dari wajah yang terfragmentasi, menyatu sempurna dengan aspek ilahi untuk menjadi dewa daging dan darah desolate. Inilah bentuk fisik paling tangguh yang pernah dikenal. Wujud abadinya, yang lahir dari asal-usul dewa musim panas, dapat mewujudkan jiwa abadi, puncak hukumnya saat ini. Dengan menggabungkan keduanya, menggunakan tubuh ilahi sebagai wadah dan jiwa abadi, dia dapat melepaskan kekuatan ilahi dan kekuatan penuh dari hukum tata tertib tingkat penguasa abadi miliknya secara bersamaan. Dengan begitu, hanya dengan sebuah pikiran, dia bisa menjadi dewa yang maha kuasa. Bersama yang lain, seorang penguasa abadi. Dalam keadaan menyatu ini, dia telah mencapai tingkatan Lord. Sepertinya orang yang pernah menghubungiku melalui permohonan itu memiliki beberapa hubungan denganmu. Mata emas dan perak Suking menyapu Dewa Agung di hadapannya saat rambut ungu miliknya tiba-tiba terayun hebat, sungai-sungai bintang di dalamnya bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Lautan cahaya emas dan perak di sekitarnya melonjak ke arah pandangannya, menghantam dewa dengan momentum yang dahsyat. Krisis hidup dan mati meletus seketika. Dewa yang maha kuasa memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, menyalurkan seluruh kekuatan ilahinya saat tubuhnya berubah. Pola-pola ilahi menyebar di seluruh wujudnya sementara aspek ilahinya terwujud secara nyata. Sebuah proklamasi ilahi bergema di seluruh kosmos. Aku berharap, semoga tidak ada kekuatan di bawah dewa yang maha kuasa yang dapat menyakitiku. Kata-kata itu menjadi kehendak ilahi, menjadi hukum universal, menjadi keniscayaan itu sendiri. Lautan cahaya keemasan perak itu bergelombang dengan dahsyat, namun ketika menghantam sang dewa,
ia melewatinya tanpa menimbulkan bahaya, meskipun aura sang dewa tampak meredup karena terkurasnya kekuatan aspek ilahinya. Aku berharap agar musuh-musuhku menderita akibat serangan mereka sendiri. Dewa yang Maha Kuasa tidak lagi mampu menghemat energi. Sekali lagi, kekuatan aspek ilahinya diaktifkan. Seketika itu juga, lautan cahaya emas perak berbalik arah, memantul kembali ke arah Su King. Aku berharap agar semua rintangan di hadapanku lenyap. Dengan satu langkah, aku akan melintasi alam ini. Suara dewa yang maha kuasa menggema di angkasa berbintang saat ia mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah tegas ke depan. Ekspresi Su King tetap dingin seperti es saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ringan. Dengan gerakan itu, hukum peraturannya meletus, tidak lagi hanya berputar-putar di sekelilingnya tetapi meledak keluar seperti badai dahsyat yang menghancurkan multiverse. Di tengah badai ini, ruang waktu diuleni seperti tanah liat, dunia-dunia paralel meletus seperti gelembung sabun hanya untuk disusun kembali menjadi konfigurasi baru yang mengerikan. Kekuatan kembali ke kesatuan secara paksa menyatukan semua dimensi yang hancur dan hukum-hukum yang kacau, menempa rantai hukum yang melampaui masa lalu dan masa depan, menembus semua dimensi. Benda itu melesat langsung ke arah dewa. Mengabaikan semua rintangan, begitu kaki dewa itu menginjakkan kaki, rantai-rantai itu menjerat wujud ilahinya. Roh dewa bergetar hebat. Melalui persepsinya, ia dengan jelas merasakan kengerian yang tak terlukiskan yang terkandung dalam rantai-rantai itu. Setiap getaran kecil dapat memicu ledakan takdir itu sendiri, memperkuat kekuatan pengikatnya. Riak-riak yang terbentuk menyatu menjadi suara Su King. Aspek ilahi, pembuatan ulang. Bersamaan dengan itu, di perairan luar Wanggu, sebuah perahu sendirian bergoyang di atas ombak yang gelap gulita. Di dalamnya, Jade Flowing Dust duduk menatap langit, matanya bersinar dengan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya bergetar dengan emosi yang lebih kuat dari sebelumnya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Tak disangka kesempatan yang selama ini kutunggu-tunggu akhirnya terwujud melalui dia. Gerakan santai dari tahun-tahun sebelumnya itu telah berkembang menjadi sesuatu yang tak terbayangkan, bahkan menarik keinginan. Dalam ceritaku, kultivator bernama Su King berhasil kembali. Dalam cerita saya, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa ketika dia kembali. Semua kisah ini telah terjadi, semuanya berhasil. Dan sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam cerita-cerita selanjutnya, dia akan menyatukan Wanggu. Pada saat itu, ekspresi Jade Flowing Dust berubah penuh konflik. Namun, merasakan peningkatan kehendak ilahinya, merasakan lompatan dalam ranahnya, mengalami batas dewa sejati yang telah dia dambakan selama bertahun-tahun akhirnya dalam jangkauan. Ia mengertakkan giginya dengan keras, matanya menyala-nyala dengan kegilaan paling hebat dalam hidupnya saat ia mengambil keputusan yang tak dapat diubah. Seperti seorang penjudi yang mempertaruhkan segalanya, ia menyatakan, dalam kisah-kisah yang belum tertulis, dia akan menyatukan cincin bintang ke-9. Dia akan menaklukkan dewa-dewa terhormat dari cincin bintang ke-9. Dia akan menjadi penguasa tertinggi cincin bintang ke-9. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Jade Flowing Dust gemetar. Keringat seketika membasahi jubahnya, ia telah mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan putus asa ini. Dalam kisah-kisah selanjutnya, dia akan menggantikan Desolate. Lalu ia batuk mengeluarkan seteguk darah keemasan. Tubuhnya ambruk lemah ke atas perahu sambil menatap langit, bergumam dengan suara serak. Mereka bilang dewa tidak punya emosi, tapi aku punya. Nak, kau harus berhasil. Seluruh masa depanku dipertaruhkan padamu sekarang.